Definisi gamma merupakan salah satu distribusi peluang atau probabilitas yang digunakan untuk probabilitas kontinu yang digunakan untuk memprediksi waktu yang diperlukan sampai terjadinya kejadian sukses ke X dari kejadian Poisson dengan rata-rata lambda. Nah, berarti di sini ada hubungannya antara Poisson dengan gamma. Karena gamma menggunakan Poisson. Jadi gamma itu menggunakan kejadian-kejadian Poisson. Bedanya kalau gamma itu variabelnya diskrit karena banyak kejadian, banyak yang sukses. Diskrit, tetapi gamma adalah kontinu. Karena apa? Karena waktu. Ya. Karena waktu sehingga untuk distribusi gamma itu adalah distribusi untuk variabel kontinu. Saya jelasin di layar. Fungsi peluangnya liatin Mbak. Fungsi peluangnya. Fungsi peluang. Kok langsung contoh? Oke. Fungsi peluang. Bukan fungsi gamma. Fungsi peluang. Nah, ini. Ini betanya pangkat alfa, min alfa. Bukannya seper beta pangkat alfa. Maaf, bagaimana Pak? Betanya itu benar pangkat alfa. Bukan seper beta pangkat alfa. Gimana? Betanya yang bawah. Kalau menurut kami kayak gini, Mbak. Dari referensi apa? Bukan menurut sampean. Aman kan dari referensi. Dari referensi mana? Beta pangkat alfa atau min alfa? Beta pangkat alfa.
Udah, sementara itu. Saya jelasin dulu. Sekarang share screen-nya ditutup biar saya tampilkan layar. Teman-temannya biar tahu. Kelihatan ya layar papan. Ini adalah kejadian Poisson yang tadi misalkan kejadian Poisson yang shock dan tidak shock. Dari N pasien dideteksi ada yang shock, ada yang tidak. Katakanlah tadi rata-rata yang shock adalah sebanyak 5 dari 10.000. 5 dari 10.000 itu kan bisa orang yang kesekian. Kan acak ya. Katakanlah saya ambil 5 orang dari N yang shock. Bisa jadi orang yang pertama shock, orang yang kelima shock, orang yang ke-10 dan seterusnya. Kan acak ya. Itu variabelnya kan diskrit. Itu Poisson yang tadi. Nah, sekarang ada variabel baru muncul, yaitu variabel waktu antara kejadian satu dengan kejadian yang kedua. Orang yang pertama dengan orang shock kedua itu berapa jangka waktunya? Orang yang kedua shock dengan orang shock yang ketiga berapa jangka waktunya? Nah, itu ada variabel baru, katakanlah simbolnya T. Maka inilah variabel T inilah yang berdistribusi gamma. Yang X, banyak kejadian, itu distribusinya Poisson. Paham ya? Jadi, ada variabel waktu. Waktu itu jarak waktu antar kejadian pertama dengan kejadian kedua. Kejadian kedua dengan kejadian ketiga atau jarak waktu antar kejadian. Jarak waktu kan bisa 1 menit, 2 menit, 1 minggu, sehari, sebulan, setahun. Nah, itu waktu namanya. Paham ya? Nah, waktu itulah yang berdistribusi gamma. Nah, sekarang kita lihat transformasi Poisson menuju ke gamma. Poisson dengan variabel X yang dikatakan adalah banyaknya yang sukses. Kalau contoh tadi banyaknya yang mengalami shock. Dengan rata-rata lambda itu fungsi peluangnya seperti ini tadi. Nah, sekarang saya rubah. X-nya saya ganti alfa yang sukses. Lambda saya ganti seper beta. Artinya apa? Lambda kan tadi isinya 5. Rata-rata 5. 5 itu kejadiannya pada 10.000 orang ada 5 rata-ratanya. Jarak waktunya bagaimana? Ini saya gunakan 1 per beta sama dengan 5. Jadi misalkan 5 sama dengan 1 per berapa sama dengan 5. Atau katakanlah berarti beta sama dengan berapa udah. Kalau lambda sama dengan 5, maka betanya berapa? Betanya 1/5. 1/5. Jadi lambda itu rata-rata di Poisson ada 5 orang yang mengalami shock rata-rata dalam 10.000 orang. Di sini diterjemahkan sebagai dalam 1 satuan waktu ada 5 orang yang mengalami shock. 1 satuan waktu itu dalam 1 ini, semua ini, 1 satuan waktu ada 5 orang yang shock. Berarti berapa waktu untuk masing-masing? Kan berarti kan 1/5. 1 satuan waktu untuk 5 orang.
Berarti masing-masing jarak per orangnya adalah 1/5. Paham ya? Jadi di sini adalah satu satuan waktu untuk 5 orang. Maka ini adalah interval waktu beta, muncul beta. X-nya yang tadi banyak kejadian, itu simbolnya saya ganti alfa, ada muncul beta yang transformasi per satuan waktu, saya transformasi ke dalam jarak antar kejadian. Kemudian T-nya saya ganti sebagai variabel yang kontinu, sebagai X-nya. X-nya tadi saya ganti alfa, sekarang T-nya saya ganti X, tukar tempat. Jadi tetap X, tapi yang kontinu. Sehingga bentuknya akan menjadi gamma, yang lambda 1 per beta, X-nya diganti alfa, lambda diganti 1 per beta, X-nya saya ganti alfa. Ini secara matematis bisa kita buktikan, bisa mendekati ke bentuk gamma. Tetapi buktinya tidak bisa saya jelaskan di sini, terlalu lama. Anda bisa mencari referensi. Maka ada variabel X sebagai waktu antar kejadian, alfa sebagai banyaknya kejadian, beta. Beta itu adalah sama dengan satuan waktu untuk setiap kejadian. Hingga bisa ditulis dalam bentuk fungsi peluang gamma yang menggunakan fungsi gamma. Beda ya, fungsi gamma dengan fungsi peluang gamma beda. Ini semua fungsi peluang gamma karena menggunakan fungsi gamma. Fungsi gamma itu kan didefinisikan sebagai misalkan alfa. Ini sama dengan faktorial. Kalau pendekatannya faktorial berarti alfa faktorial ya. Alfa, coba kelompok 5, fungsi gamanya boleh ditampilkan pendekatannya. Fungsi gamma, definisi fungsi gamma, bukan peluang gamma. Yang tadi fungsi gamma. Nah, fungsi gamma didefinisikan selanjutnya. Ini dalam bentuk integral kan ya, integral 0 sampai tak hingga. X pangkat lambda alfa min 1 kali X. Nah, itu ada pendekatan yang secara diskrit. Itu adalah N-1 faktorial. Ini pendekatan diskrit. Kan faktorial itu kan untuk diskrit kan. Tetapi kalau integral itu untuk kontinu. Jadi nanti alfa faktorial ini, alfa faktorial adalah sama dengan alfa kali alfa min 1 faktorial. Ya kan? Alfa faktorial sama dengan alfa kali alfa min 1 faktorial. Nah, alfa min 1 faktorial itu sama dengan gamma alfa. Jadi bisa saya tulis sebagai alfa kali gamma alfa. Sehingga ini akan mengarah ke sini nanti. Nah, itu jembatan dari Poisson yang diskrit ke kontinu. Dari penjelasan saya yang ditanyakan, kurang 10 menit lagi. Silakan. Dari pertanyaan diskusi, barangkali perlu dibahas ulang. Pertanyaan diskusi apa yang perlu dibantu, dibahas lagi? Jadi pertanyaan Mas Hamim, apa hubungannya perbedaan Poisson dengan
gamma, barusan sudah jelasin ya. Hubungannya seperti itu, perbedaannya jelas kalau gamma, continue, Poisson, discrete. Tapi ada hubungan antara Poisson dan gamma. Poisson dilihat dari variabel discrete, banyaknya kejadian. Gamma dilihat dari variabel kontinunya, yaitu waktu antar kejadian. Dalam peristiwa yang sama. Jadi satu peristiwa bisa dilihat dari Poisson, bisa dilihat secara kontinu sebagai gamma. Tergantung sudut pandangnya. Itu ya. Jadi di soal ujian nanti, satu soal bisa beberapa distribusi. Pahami itu masing-masing. Silakan, ada pertanyaan yang mau dibantu, barangkali diskusi tadi ada yang terpending atau perlu kurang puas atau gimana, atau muncul pertanyaan baru. Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan, ini. Jadi untuk distribusi gamma itu di soal diketahui 2 waktu gitu Pak? Atau gimana Pak? Atau saya yang salah ngertikan Pak? Di soal diketahui 2 waktu. Umpama gini. Tadi kan dijelaskan sama kelompok 5 itu kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, tapi di Poisson kemarin saya jelaskan itu juga hampir sama kayak saya Pak ya, ada waktunya juga kan Pak pada rumus yang PDF itu Pak. Itu kan ada waktunya juga. Nah itu saya bingung. Ya, yang lambda T. Nah, saya bingungnya di sana Pak. Oke. Ya. Ini di Poisson kemarin ada yang menggunakan fungsi peluangnya lambda T. Ada yang cuma lambda saja, ya kan? Oke. Sekarang kalau menggunakan lambda saja seperti saya ini, berarti itu untuk satu satuan waktu. Seperti ini satu satuan waktu semuanya ini setahun katakanlah. Sebulan, seminggu, sehari. Itu satu satuan waktu. Misalkan diketahui itu satu satuan waktu segitu. Kalau yang ditanyakan berapa kalau seminggu? Kan berarti harus dikalikan 7 kalau sehari yang diketahui, yang ditanyakan seminggu. Dalam seminggu kan kali 7 ada faktor waktu T, maka tinggal dikasih T. Karena yang diketahui satu satuan waktu tertentu yang ditanyakan di waktu yang lain. Berarti nanti lambdanya tinggal dikali T, karena rata-rata itu per satuan waktu. Kalau ditanyakan dalam waktu kelipatan yang lainnya tinggal dikalikan berapa kali satuan waktunya. Jadi kalau ditanya misalkan diketahui itu dalam sehari, ditanyakan seminggu, ya berarti kalikan 7, lambda kali 7. Ini tidak begitu, lambda kali 7, dan seterusnya. Itu di Poisson satu satuan waktu. Nah, di gamma ini ada waktu lagi. Nah, gamma yang di sini, variabel waktu yang di sini, itu untuk Poisson, itu bukan sebagai variabel. Karena itu variabel baru yang muncul sebagai pengali untuk yang ditanyakan saja. Sehingga yang digunakan Poisson di sini, belum ada satu satuan waktu. Hanya satu periode saja, tidak ada waktu lain. Seperti tadi ini hanya satu satuan waktu, semuanya dianggap satu satuan waktu. Jadi enggak ditulis 7 kali, enggak. Cukup satu satuan waktu dianggap kejadian Poisson dalam satu satuan waktu. Jadi variabel T-nya tidak ada. Kan kali 1 tuh ya, T-nya. Satu satuan waktu. Lupa misalkan di sini setahun, ya udah, setahun itu satu satuan waktu. Seminggu 7 hari itu satu satuan waktu. Pak, kalau enggak 7 hari, Pak, cuma 5 hari. 5 hari dianggap satu satuan waktu. Kan boleh kan?
5 hari kerja, 1 satuan waktu. Jadi Poisson di sini adalah 1 satuan waktu. Sedangkan waktu untuk gamma itu adalah waktu yang ini, waktu per kejadian. Waktu antar kejadian sukses, itulah variabel waktu dalam gamma yang muncul. Jadi 1 satuan waktu Poisson ada beberapa waktu per kejadian. Paham Mas ini dan yang lain? Jadi nggak ada double waktu. Dalam Poisson dianggap satu kejadian. Jadi T-nya 1. Sehingga yang ada muncul variabel waktu pada gamma. Gamma di sini waktu yang kecil-kecil, waktu parsialnya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi di sini continue. Kita sudah beranjak ke variabel continue. Yang dipandang adalah waktu, bukan banyaknya kejadian. Sehingga alfa dan beta di sini harus positif real karena waktu. Termasuk X juga waktu. Semuanya positif real, lebih dari 0. Karena waktu. Sudah? Cukup? Mas Amin, tidak ada tanya lagi? Mas Egi? Sudah Pak, cukup Pak. Dari Cukup. saya cukup. Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami kuliah Poisson dan gamma yang memang merupakan distribusi yang dikatakan paling sulit dari sebelumnya. Tapi insya Allah kalau Anda paham Poisson ke gamma, nanti untuk menerima fungsi distribusi selanjutnya akan paham. Karena kita usahakan menyambung. Memahami satu, dipahami, menambah satu lagi, dan itu variabelnya kalau bisa menyambung. Nggak beda-beda. Kalau ada perubahan transformasi seperti ini, saya jelasin, jadi nyambungnya ada. Nggak putus, langsung berubah. Kita alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita pahami, dan saya tidak akan berikan tugas untuk minggu ini. Silakan pelajari sendiri. Kalau mau Anda latihan, silakan dicari buku-buku latihan sekaligus pembahasannya sendiri untuk dipahami. Tidak perlu harus tunggu tugas baru dikerjakan. Yang penting sampai belajar untuk memahami dan untuk kepentingan masing-masing sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.